Udah bang. Udah. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini menjelaskan dan menerapkan hukum kekekalan energi. Satu soal. Soalnya sebuah balok bermasa 250 gram dijatuhkan ke sebuah pegas yang rileks memiliki konstanta 2,5 Newton per cm. Lihat gambar. Nah, lihat gambarnya mana nih? Gambarnya nggak ada. Ini saya coba gambarkan ya. Jadi di sini tuh ada sebuah balok. Nah, terus di sini tuh ada pegas nih. Anggaplah pegas ya. Nah, pegas ini itu punya K. K-nya itu sama dengan 2,5 Newton per cm. Nah, terus balok menempel di sini mula-mula kan rileks ya, nggak menekan si pegas. Nah, balok menempel pada pegas dan menekan sejauh 12 cm sebelum akhirnya berhenti sejenak. Jadi nanti pegasnya itu tertekan di sini. Tertekan, yang mana tertekannya itu dari titik atasnya itu ya, dari titik atas sampai bawahnya itu 12 cm. Sebelum akhirnya berhenti sejenak, dalam proses pegas sedang ditekan, berapa usaha yang dilakukan pada balok? A. Gaya gravitasi pada balok. B. Gaya pegas. C. Berapa laju balok sesaat sebelum menekan pegas. Yang D. Laju balok saat tumbukan dengan pegas dilipat duakan. Berapa besar pemendekan pegas maksimum? Jadi di sini yang diketahui ada masanya itu sama dengan 250 gram. Berarti itu sama dengan berapa nih kalau kita ubah ke kilo? Dikali 1000 ya, dikali 1000 berarti menjadi 0,25 kilogram. Terus di sini tuh ada konstanta pegas. K sama dengan 2,5 Newton per cm. Nah, sentimeternya ini harus kita ubah ke dalam meter ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa tulis kayak gini. K sama dengan 2,5 Newton, ini kan per ya, per cm. Kita kali dengan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Ya kan? Ini kan bisa kecoret gitu ya sebenarnya. Tapi di sini saya coba buat kayak gini supaya mengubah sentimeternya menjadi meter. Nah, jadi sentimeter kecoret, ini kecoret, jadinya 2,5 dikali 100, hasilnya 250 ya, 250 Newton. Di bawahnya dibagi 1 meter, jadi per meter. Jadi ini nilai K-nya, kita udah ubah satuannya. Terus balok menempel pada pegas, menekan pegas sejauh 12 cm. Jadi di sini X-nya sama dengan 12 cm, atau kalau kita ubah ke dalam meter jadinya X-nya sama dengan 0,12 ya. 0,12 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Jadi kita punya masanya itu 0,2 kg, terus ada konstanta, terus ada penekanan pegasnya sejauh ini. Nah, terus di sini yang ditanya yang A, ini tuh berapa usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya gravitasi. Berarti usaha oleh gaya gravitasi. Yang B, gaya pegas ya, usaha oleh gaya pegas. Yang C ini itu berapa laju balok. Berarti yang C ini tuh V balok. Terus yang D, jika laju balok saat tumbukan dengan pegas dilipat duakan. Jadi kalau V-nya itu menjadi 2 kali lipat dari V awal, berapa X-nya? Delta isi X-nya berapa gitu. Penekanan pegasnya ini tuh berapa gitu.
Itu untuk pertanyaan yang D. Bentar ya, saya cas dulu. Oke, kita coba jawab yang A dulu. Kita coba jawab yang A. Yang A itu usaha oleh gaya gravitasi. Nah, di sini gaya gravitasi ya, usaha gaya gravitasi berarti kan persamaannya mgh. Nah, di sini hanya ini yang kita bingung nih, hanya itu yang mana? Hanya itu kita coba lihat dari balok di saat ini sampai balok ini menekan full. Gitu. Jadi bisa kita tulis hanya ini itu sama dengan X. Gitu. Jadi ketinggian balok dari sini sampai sebelum dia menekan itu sejauh X. Jadi di sini bisa kita tulis mgx. Jadi gitu. Jadi WG-nya sama dengan M-nya itu ini ya 0,25 dikali G. G-nya kita coba pakai yang 9,8 ya. 9,8 dikali X-nya itu 0,12. Ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya itu 0,294 Joule. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup baik. Oke, cukup. Kemudian usaha gaya pegas ya, yang B. Gaya pegas. Nanti bentuk persamaannya tinggal kita tulis setengah kx pangkat 2. Setengah k-nya itu 250. Terus x-nya itu 0,12 dipangkatkan 2. Ini tinggal dihitung biasa. Kalau dihitung nanti itu hasilnya 1,8 Joule. Nah, tapi hati-hati. Di sini tuh kan pegas ya. Pegas. Nah, pegas ini kalau gravitasi ya, usaha gravitasi arahnya ke bawah ya. Bawah. Nah, pegas itu kan arah itunya kan ke atas ya, arah usahanya. Iya. Jadi di sini kita kasih minus. Gitu. Jadi pegas itu seolah-olah pengen melontarkan si balok ini gitu ke arah atas. Itu yang B. Sekarang yang C. Berapa laju balok sesaat sebelum menekan pegas? Ini coba kita pindah ke sini. Jadi yang C. Nah, di sini untuk menjawab C ini, kita bakal coba pakai hubungan antara usaha dan energi. Jadi usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Kan ada tuh, ada yang usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, ada juga usaha sama dengan perubahan energi potensial ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, usahanya tadi kan ada dua ya, ada usaha gravitasi sama usaha pegas. Jadi di sini bisa kita tulis usaha gaya gravitasi ditambah sama usaha gaya pegas. Itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetiknya itu kita langsung masukin aja setengah mv kuadrat. Gitu. Jadi V ini yang bakal kita cari. Nah, di sini usaha dari gravitasinya itu ini ya 0,294 dikurang kan ditambah ya, tapi di sini nilainya negatif 1,8. Jadinya di sini dikurang 1,8 sama dengan setengah M-nya itu tadi tuh 0,25. Di sini V pangkat 2. Ini tinggal dikurang biasa ya. Kalau dikurang hasilnya berapa nih? Minus 1,5. Minus. Sebentar. Ini udah benar belum ya hasilnya?
Oke, sebentar. Ini benar ya. Oke, nah sebelumnya jangan ke sana dulu deh. Jangan ke sana dulu. Oke. Ini saya lupa ngejelasin juga. Di sini kan ada perubahan energi kinetik ya. Jadi kalau perubahan energi kinetik itu nanti berarti energi kinetik akhir dikurang sama energi kinetik awal ya. Kayak gitu. Nah, di sini energi kinetik akhir itu kan nilainya energi kinetik yang benar-benar saat menekan ya. Benar-benar saat menekan. Jadi pas baloknya itu menekan pegas, benar-benar menekan, sesaat sebelum itu sesaat saat itu ya, itu kan baloknya diam ya. Jadi energi kinetik duanya itu sama dengan 0 gitu. Jadi saat benar-benar menekan pegas, baloknya diam, berarti nggak ada kecepatan, berarti energi kinetiknya sama dengan 0 gitu. Tapi saat sebelum menekan ya, sebelum benar-benar menekan, energi kinetik satunya itu ada nilainya, gitu. Jadi di sini bisa saya tulis, di sini tuh energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Energi kinetik 2-nya itu 0 dikurang sama setengah mv kuadrat gitu. Yang ini tadi hasilnya minus ya. Minus 1,506. Minus 1,506. Bener ya? Sama dengan minus setengah mv pangkat 2. Itu ya. Terus minusnya bisa kita coret. Terus di sini kita kali ke sana ya duanya. Berarti 2 dikali 1,506 sama dengan di sini tuh ada mv. M-nya itu langsung aja ya saya ubah. M-nya itu langsung kita masukin menjadi 0,25 ya. Dikali V pangkat 2. Yang ini kita kalikan dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya. 3,012 sama dengan ini V pangkat 2, yang ini pindah ke bawah, jadinya 0,25 dibagi 0,25. Jadi V pangkat 2 hasilnya sama dengan 12,048. Jadi V sama dengan akar 12,048. Jadi ini keluar dari akar hasilnya 3,47 meter per sekon. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup Bang. Ya, cukup ya. Selanjutnya di sini, jika laju balok saat tumbukan dengan pegas dilipat duakan, berapa besar pemendekan pegas maksimum? Kita coba jawab yang D ya. Yang D ya. Nah, di sini kan kita udah tahu persamaannya. Persamaannya kita pakai persamaan yang ini. Persamaan yang ini itu coba saya tulis ulang, jadinya W total itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Nah, di sini itu untuk WG ini ya. WG itu kan M G, tadi saya tulis MGX ya. MGX. Nah, X-nya ini yang kita cari nih. X-nya belum tahu. Terus di sini itu dikurang ya, dikurang bentuk persamaannya tadi setengah KX pangkat 2. Setengah KX pangkat 2. Sama dengan, langsung aja kita masukin yang ini ya. Biar cepat, jadi sama dengan minus setengah MV pangkat 2. Gitu. Nah, nanti kita coba masukin nih nilai-nilainya.
M-nya itu nilainya itu kan 0,25 dikali G-nya itu 9,8 dikali X. Terus dikurang ini itu setengah ya. Setengah K-nya itu nilainya ini 250. Jadi 250 X pangkat 2 sama dengan minus setengah M-nya itu 0,25 ya. 0,25 dikali V. V-nya ini tuh 2 kali dari V sebelumnya. Jadi di sini tuh kita coba hapus dulu deh ya biar muat. Di sini sama dengan minus setengah M-nya tadi 0,25, V-nya 2 kali dari V sebelumnya. Jika laju balok dengan pegas dilipat 2-kan. Berarti nanti ini tuh 2 kali dari V sebelumnya. 2 kali V sebelumnya tadi ini ya. 2 kali 3,47. Berarti di sini 2 kali 3,47 dipangkatkan 2. Gitu. Nanti ini dihitung ya, tinggal dihitung. Yang ini kalau dihitung nanti hasilnya 2,45x. Terus dikurang yang ini kalau dihitung hasilnya 125x pangkat 2 sama dengan yang ini kalau dihitung hasilnya menjadi kurang lebih 6 ya. Kemudian semua yang ada x-nya ini saya pindahkan ke kanan ya. Jadinya sama dengan 125x pangkat 2 terus ini karena pindah ke kanan jadi minus 2,45x. Ini karena tetap di kanan jadinya minus 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal pakai rumus ABC. Saat pakai rumus ABC nanti kita dapat X yang positif. X-nya itu sama dengan 23 cm. Gitu. Jadi sama kayak yang di soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 pakai rumus ABC yang ini. Nanti dapat nilai yang positif itu yang kita ambil. Nilainya itu hasilnya 23 cm. Kayak gitu. Ini untuk soal yang D. Tapi kalau teman-teman pengen caranya itu lebih singkat ya sebenarnya. Kita pengen ngelihat hasil pastinya. Tapi kita pengen tahu nih, kalau dilipat 2-kan itu seberapa sih gitu ya. Ini cara cepatnya sebenarnya. Cara cepatnya itu sebenarnya kan tadi kan ini ya. Kita lihat gambarnya. Lihat di gambarnya. Di gambarnya ini ada energi kinetik ya kan. Energi kinetiknya seluruhnya diubah ke energi pegas. Jadi kalau bisa kita tulis ya, energi kinetik itu sama dengan energi pegas jadinya. Energi kinetik setengah M V pangkat 2 sama dengan setengah Kx pangkat 2. Nah, di sini setengah M, V-nya kan dijadikan 2 kali ya. Jadinya 2 V pangkat 2 sama dengan setengah Kx pangkat 2. Setengahnya bisa kita coret gitu ya. Jadi di sini M, di sini tuh 2 V. Ini dipangkatkan 2 jadinya 4 ya. 4 terus di sini itu jadinya V pangkat 2 sama dengan Kx. X ini saya tulis X aksen lah ya. X aksen pangkat 2 gitu. Dari sini bisa kita coba lihat ya bahwa kalau kita lihat di sini tuh 4 V pangkat 2 yang ini itu berbanding lurus sama X-nya. X pangkat 2 gitu. Nah, di sini berarti kalau kita coba tulis X aksen pangkat 2 itu sama dengan 4 V pangkat 2. Jadi X-nya itu X aksen sama dengan akar dari 4 V pangkat 2. Akar 4 hasilnya 2. Akar V hasilnya gini ya, V. Jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa X-nya itu menjadi 2 kali lipat gitu dari V yang sebelumnya. Itu jadi penambahan kecepatan sebanyak 2 kali lipat itu membuat X-nya itu tertekan 2 kali lipat. Tertekan 2
kali lipat. Nah ini, kalau nggak percaya kita coba lihat hasilnya tadi. Hasil X-nya itu kan ini ya, 23 cm. Saat dia itu kecepatannya enggak di 2 kali lipatkan, ini kan 12. Ya kan? Saat kecepatannya itu di 2 kali lipatkan, hasilnya 23. Jadi kan 12 dikali 2 hasilnya kan 24. Nah, hasilnya kan hampir 2 kali lipatnya gitu. Gitu. Hasilnya ini cuman yang ini tuh cara ngeceknya aja ya. Ini cuman ngejelasin cara ngecek aja. Gitu. Mungkin itu untuk soal yang D. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan, kalau nggak ada kita cukupkan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita absensi dulu ya.